Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku. Pagi hari ini kita bertemu lagi di Mapel Matematika. Anda sekalian sehat semua? Alhamdulillah. Ya, sudah sarapan semua ya? Nanti segera sarapan waktu istirahat. Anda sekalian, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas pimpin berdoa dulu. Pembelajaran di pagi hari ini doa percayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Kita sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan ice breaking, yaitu mindfulness. Nanti Nanda sekalian saya berikan musik yang tenang, saya minta Nanda memejamkan mata sebentar, ya, lepaskan semua beban yang ada pada diri kalian. Kita melaksanakan teknik STOP, ya. Nanti Nanda sekalian, ya, berusaha untuk tenang, rileks, dan nanti saya putarkan sebuah musik yang nanti harapannya Nanda sekalian untuk bisa tenang dan rileks. Siap ya? Siap. Atur posisi duduk senyaman mungkin, ya, sehingga kamu merasa tidak ada sesuatu yang mengikat kamu, sesuatu yang membuat kamu tegang. Saya. Oke, kita mulai. Saya minta waktu kurang lebih selama 5 menit. Tegakkan posisi dudukmu, ya. Posisi duduknya tegak, ya, serileks mungkin, ya. Tangan serileks mungkin. Kemudian selanjutnya tutup mata kamu pelan-pelan, ya. Tutup mata pelan-pelan. Setelah itu tarik nafas, ya. Tarik nafas. Tahan sebentar dan buang pelan-pelan, ya. Tarik, mata dengan tetap terpejam. Usahakan rileks, ya. Laksanakan itu kurang lebih sebanyak 3 kali, ya, sampai kamu terasa tenang, kamu terasa nyaman, ya. Rileks selama 3 kali, tarik nafas, tahan, buang pelan-pelan. Oke, cukup. Buka matanya pelan-pelan. Badan posisi tetap tegak. Buka mata pelan-pelan. Badan posisi tetap tegak. Ya. Oke. Sekarang posisikan dirimu senyaman mungkin, ya. Oke. Gimana? Sudah mulai rileks ya? Ya, sudah mulai rileks. Nah, kita berharap dengan kamu rileks, kita nanti untuk mendapatkan materi, nanti materi bisa kita terima dengan baik. Itu saja. Anda sekalian, pagi hari ini nanti kita akan belajar mengenai materi statistika. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar statistik atau statistika, itu pernah berhubungan dengan apa? Statistika. Berhubungan dengan apa? Penelitian bisa. Ya, ada yang lain? Apa? Penyajian data. Hari ini nanti saya akan memperkenalkan terkait materi kita, yaitu materi statistika. Nanti berkaitan dengan penyajian data, yaitu nanti pengolahan penyajian data berkaitan dengan materi statistik, yaitu nanti membuat diagram batang ataupun nanti diagram garis. Nah, perlu diketahui Anda sekalian, statistik dan statistika itu berbeda. Ya, kalau statistik itu berhubungan dengan data yang nanti akan kita olah. Kalau statistika itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengolah data itu sehingga nanti bisa kita sajikan menjadi data yang valid, data yang mudah dicermati, data yang mudah ditampilkan dan
mudah untuk orang itu bisa melihatnya seperti itu. Nanda sekalian, ya, mungkin terkait statistika di kehidupan sehari-hari kita, ada yang pernah tahu berkaitan dengan apa? Penjualan bisa. Ada yang lain? Satu lagi? Data apa? Penjualan. Yang lain data apa? Data kependudukan. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat di depan ya. Nah, di depan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mempresentasikan data. Statistik ya adalah banyak yang diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam, fisika, astronomi, biologi ataupun ilmu sosial. Nah, bisa dilihat contoh yang di depan ini adalah salah satu contoh data jumlah penduduk Indonesia ya, mulai dari tahun 1945 sampai 2015. Ini datanya ya selalu naik dan di tahun 1950 sempat turun. Saya ulangi, naik juga dari 73 juta naik ke 77 juta. Nah, ini adalah salah satu contoh penyajian data dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ini contoh berikutnya yaitu adalah terkait hasil jajak pendapat pembangunan PLTN tahun 2015. Nah, dari jajak pendapat ini ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan berbagai alasannya. Nah, ini bisa kita sajikan seperti ini, terlebih dahulu kita olah dengan menggunakan ilmu yang namanya ilmu statistika tadi. Dan kita mendapatkan data yaitu dengan namanya adalah data statistik. Ya, bisa dipahami ya. Nah, yang pertama kita akan belajar terkait diagram garis. Nah, diagram garis ini digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik kontinu atau berkesinambungan, misalnya jumlah penduduk tiap tahun suatu wilayah, keadaan suhu badan pasien di rumah sakit, atau omset penjualan di suatu toko. Nah, diagram garis ini biasanya berkaitan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu yang horizontal, kemudian sumbu Y itu yang vertikal. Yang horizontal itu biasanya menyatakan suatuan waktu, dan kemudian yang Y atau vertikal menyatakan frekuensi. Contoh, ya, contoh di sini adalah data penjualan komputer periode bulan Januari sampai Juli di sebuah toko. Nah, di bulan Januari di toko itu mampu menjual 10 unit komputer. Di bulan Februari 15 unit, Maret 30 unit, April 35 unit, Mei 25 unit, sampai di bulan Juli naik ke 60 unit. Nah, dari data tersebut bisa diolah ya menjadi data seperti ini, menjadi diagram garis ya. Yang ke atas ini ya, ini adalah data jumlahnya mulai dari kelipatannya sama 10, 20, 30 sampai terakhir 70, dan di sini adalah bulannya. Nah, di bulan Januari karena penjualannya 10 unit berarti kita titik di 10. Di bulan Februari karena penjualannya 15 unit kita titik di sini. Kemudian Maret penjualan 30 unit kita titik di sini, dan sampai di bulan Juli adalah penjualan yang tertinggi adalah 60 unit. Dan garis-garis ini kita hubungkan, untuk itu disebut dengan diagram garis. Nah, diagram garis ini juga ada pendampingnya. Tadi kan diagram garis yang satu disebut diagram garis tunggal. Nah, ini nanti kita perkembangannya bisa juga dengan diagram garis ganda. Misal, ya, kalau tadi kan hanya menjual komputer saja. Misal di situ juga pengen menghitung penjualan perangkat lain seperti HP ataupun yang lain yang dijual oleh toko tersebut. Nah, di sini dicontohkan adalah barang A dan barang B. Nah, di toko itu menghitung dari bulan Januari sampai Juni. Di bulan Januari sampai Juni barang A di bulan Januari laku 25 unit, Februari 40 unit, Maret 45 unit, April 10, Mei sampai di Juni adalah 45 unit. Dan di barang B ini adalah di bulan Januari mulai dari 10, Februari 15,
Maret 35, April 25, dan sampai di bulan Juni adalah 60 unit. Nah, kemudian di situ sama seperti dengan diagram tunggal tadi, nah kita buat satu-satu. Misal di barang A ini kita sepakati menggunakan warna merah, ya. Kita sepakati warna merah ataupun nanti warna biru. Nah, kalau contoh di sini, ya di sini di bulan Januari ada 25, berarti yang warna apa? Warna biru. Nah, berarti di bulan Januari 25, bulan Februari 40, bulan Maret 45, sampai di bulan Juni adalah 45 juga. Kemudian yang warna merah adalah jenis barang B. Barang B di bulan Januari adalah 10, bulan Februari 15, sampai di bulan Juni adalah 60 di penjualan tertinggi di bulan tersebut. Selanjutnya, tadi setelah diagram garis, kita masuk dalam diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini adalah bentuk penyajian data yang menggunakan sektor-sektor atau juring-juring ya, dalam suatu lingkaran. Diagram ini sangat baik menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah penyelidikan. Contohnya di sini adalah data yang menunjukkan banyaknya peminat kegiatan olahraga ekstra di suatu sekolah, yaitu di kelas 12. Nah, kegiatan olahraga ini ada 90 orang, ya. Ada 90 orang ikut PMR, kemudian ada 60 orang, saya ulangi, yang ikut olahraga itu ada 90 orang, yang ikut PMR itu 60 orang, yang dan mengikut Paskibra itu adalah 50 orang. Nah, dari data tersebut untuk kita tahu nanti persentasenya berapa, untuk tahu nanti sudutnya berapa, kita menggunakan perhitungan. Karena ini nanti jumlahnya belum ditotal, kita total dulu. Olahraga 90, PMR 60, Paskibra 50. Kita hitung semua berarti ketemu. Berarti jumlah total siswa itu adalah 200 siswa. Nah, kemudian kalau untuk menghitung persentasenya, ya, yaitu berarti kita hitung tiap bidang. Olahraga 90 per 200 kali 100 sama dengan 45. Jadi 90 kali 100 dibagi 200. Kemudian yang PMR 60 kali 100 berapa? 600. 600 kemudian dibagi 200. 600 bagi 200 berapa, Mas? Saya ulang kok 600. 6.000 ya. 6.000 dibagi 200. Berapa? 30. Selanjutnya yang terakhir adalah 50 per 200 kali 100. 50 kali 100 berarti 5.000. 5.000 dibagi 200. Berapa? 5.000 bagi 200? 25. Sudah ketemu. Berarti yang ikut olahraga adalah 45%, yang ikut PMR 30%, dan yang ikut Paskibra adalah 25%. Nah, dari ini sudah ketemu persentasenya, berarti tinggal kita hitung sudut pusatnya. Nah, cara menghitungnya ya, kalau tadi persentase kan dikalikan 100. Kalau lingkaran dikalikan berapa? Satu lingkaran penuh itu berapa derajat? 360. Nah, kita hitung 90 kali 360 dibagi 200, ketemu 162 derajat. Kemudian 60 kali 360 dibagi 200, ketemu 108 derajat. Dan yang terakhir 50 per 200 kali 360 sama dengan 90. Berarti sudah ketemu bahwasannya yang ikut olahraga nanti kita buat hitung sudutnya itu adalah 162 derajat, kemudian PMR 108, dan yang Paskibra adalah 90 derajat. Nah, hasilnya nanti seperti ini kurang lebih kita sajikan ya. Yang ikut Paskibra tadi adalah 25%. Nah, kemudian yang ikut PMR 30% dan yang ikut olahraga adalah 45%. Kurang lebih nanti seperti itu. Nah, selanjutnya ada diagram batang. Nah,
Diagram batang ini adalah penyajian data menggunakan persegi-persegi panjang, ya, dengan arah vertikal atau horizontal, ya, bisa arah naik atau bisa arah ke samping. Nah, tinggi setiap persegi panjang atau batang itu sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Nah, di tabel ini menunjukkan siswa di kota A yang tingkat sekolahnya. Contoh di kota itu tingkat SD-nya jumlahnya 1562, SMP-nya 1019, SMA-nya 818, yang terakhir STM. Ini dulu STM, kalau sekarang namanya SMK. Adalah 432. Nah, dari data itu kita rubah menjadi diagram batang. Nah, kalau ini diagram batangnya ke mana? Ke atas. Nah, bisa juga nanti diagram batangnya ke samping seperti ini. Nah, ini tadi yang SD kurang lebih tadi ketemunya adalah 1500, kemudian SMP 1000, SMA 800, yang SMK kurang lebih 400. Nah, dibuat diagram batang seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Nah, nanti bisa juga buat tabel distribusi frekuensi. Kalau tabel distribusi frekuensi ini, jika ukuran data cukup besar, data ini N-nya adalah di atas 30, data ini kan semua di atas 30 kan, ada 32, 36, 37, maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang tunggal itu seperti ini, kalau yang berkelompok itu bisa jadi 32 sampai 34, 35 sampai nanti 38. Nah, contoh itu kelompok. Nah, kalau yang berdiri sendiri seperti ini disebut dengan diagram tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, di sini untuk menghitungnya ini kita dibantu menggunakan turus. Turus ini garis. Contoh 32. 32 ini ada berapa? Ya, 32 ini ada 1, kita urut dulu di sini, 2, kemudian ini 3, 4, kemudian lagi di sini tidak ada 5, 6, berarti ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya frekuensi tinggal kita tulis 6. Contoh, lagi yang terakhir adalah 37. 37 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita tulis 6. Tambah satu lagi sini, 7. Nah, dari situ ya, kita masuk ke latihan soal. Nah, sebelum masuk ke latihan soal, kira-kira ada yang ditanyakan tidak berkaitan dengan materi statistika tadi yang nanti kita akan belajar membuat diagram garis dan juga diagram batang. Cukup? Cukup. Nah, di sini saya sudah punya contoh hasil penjualan sebuah toko yang ada di kota kita mulai tahun 2006 sampai 2010. Nah, ini yaitu dengan merek Sharp, LG, Panasonic, dan Sony. Nah, ini nanti kalau mau dibuat diagram garis, berarti diagram garisnya tunggal apa ganda? Ganda. Kalau mau diagram batang, juga ganda. Karena apa? Banyak. Kalau mau nanti tunggal, berarti milih salah satu saja. Contoh merek Sharp atau merek LG. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang silakan membuat kelompok. Masing-masing kelompok jumlahnya 4 anak. Ya, masing-masing kelompok jumlahnya 4 anak ya. Silakan berdiskusi untuk membuat kelompok dan tentukan nanti ketua kelompoknya. Saya sudah menyiapkan kertas, nanti tolong setiap kelompok nanti sudah ada tugas. Tugasnya nanti membentuk apa itu diagram garis dan juga diagram batang. 4 ya, 4 ini terakhir 5. Yes.
keluar kelompok ini sama kelompok sini. Ya wes, berarti 1, 2, 3. Kamu pengen mencari data apa? Parkiran, motor ya, di motor. Kamu di luar pengen data apa? Motor. Sama, pokoknya kembali sudah dapat data ya. Silahkan bisa untuk keluar mencari data. Yang di sini ya tak kasih tugas ya. Kamu nanti membuat data dari situ, diagram garis dan juga diagram batang. Yang di sini nanti buat diagram garis, ya toh? Yang di sini nanti buat diagram batang. Paham? Oke. Silakan. Waktu mengerjakan kurang lebih 15 menit ya. Yang dari luar sudah dapat datanya? Sudah. Oke, silakan segera diolah ya, datanya membuat menjadi sebuah diagram ya. Terserah kalau kamu tadi kan channel sudah saya tentukan, kamu tak berikan kesempatan mau diagram garis boleh, diagram batang boleh, silakan. Oke. Yang ini tadi diagram apa? Garis, sudah? Oke. Yang diagram batang. Tolong kasih warna yang menarik ya. Oke, satu kelompok sudah. Ya, kasih. Yang lain ya, spidolnya itu warna-warni, kasih warna semuanya kalau perlu ya, supaya lebih menarik. Sudah? Oke, kasih judul. Kita data hasil penjualan televisi toko tahun 2006 2010 merek Panasonic. Datanya ini ya, hasil penjualan toko, terus kemudian tambahkan di sini kamu ngambilnya merek apa. Ya. Ini enggak apa-apa coret thread atasnya sini. Ya. Iki yang lain dibantu biar cepat dikasih warna apa. Oke, sudah ya. Setiap kelompok sudah menyelesaikan tugasnya. Saatnya menunjukkan hasil karya kalian. Silakan kelompok yang sudah siap bisa maju ke depan. Kelompok yang lain silakan memperhatikan. Yang apabila ada yang ditanyakan silakan untuk menanyakan. Yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok 1 silakan. Ya, kelompok yang lain tolong untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk presentasi hasil penjualan televisi Toko Jaya Elektronik untuk merek Panasonic. Untuk pada tahun 2006 penjualannya itu sebanyak 30 piece. Untuk 2007 itu sebanyak 40 piece, yang 2008 itu sebanyak 60, 2009 sebanyak 70, 2010 sebanyak 50. Untuk penjualan ini meningkat, akan tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan yang sebesar 20 piece. Ya. Sekian dan terima kasih. Oke, beri apresiasi untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Luar biasa kelompok 1. Kelompok yang lain ada yang ditanyakan, silakan. Cukup? Cukup. Oke, selanjutnya ya, setelah tadi presentasi, silakan disiapkan buku tulisnya ya. Kamu silakan merangkum, meresum materi yang sudah kita laksanakan tadi, sehingga materi tadi ada catatannya di buku catatan kamu. Silakan, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini doa masing-masing doa mulai.
Selesai. Nah, terima kasih, saya tutup. Selamat pagi. Pagi.